Oke, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Sore dok. Sore dok. Ya. Oke, Pak dapat informasi dari WD1, katanya kita diminta memakai itu ya, pakai apa namanya itu? Google Classroom ya. Halo? Iya dok. Kecil sekali suaranya nggak ada yang nyaut. Nggih, Dok, menggunakan Google Classroom. Jadi memang ada pengumuman begitu ya? Kalau dia ada pengumumannya emang itu? Kalau dari pengumumannya sendiri masih belum diumumkan dari sananya, Dok, tetapi mungkin dapat menggunakan alternatif Google Classroom untuk sementara waktu begitu, Ya, Dok. katanya begitu. Jadi kita pergunakan aja ya. Jadi kalian di anu aja, di daftar aja di sana kelas A itu semua semua kelas lah masuk ke sana ya. Ada manajemen akuatik, kita coba pakai itu. Kemudian ada yang bertanya tadi tugas patosis ya. Tugas patosis itu kalian coba berlatih dulu itu yang khusus yang dapat tugas sistem SSP tentunya. Coba lihat di schedule-nya itu. Nomor berapa sampai berapa yang dapat SSP itu. Kayaknya nomor-nomor depan itu. Kelas A nomor-nomor depan, kelas B nomor depan gitu. Antara A, B, C, D itu nggak boleh sama. Di sana kan ada 5 atau 4 kasus. Kalian pilih salah satu, dikerjakan. Kalau Pak happy dengan pengerjaannya, ya lanjut. Kalau tidak, kita ganti kasusnya. Ya, kita ganti kasusnya. Dan itu yang kalian presentasikan sebelum buat laporan, nanti buat presentasi dulu. Tapi nanti akan ada 2 laporan, ada laporan narasi dan laporan presentasi. Karena itu nilainya yang besar. Ya, Claudia, bisa dipahami itu? Bisa dipahami, Dok. Karena tadi ada waktu yang nanya tadi. Akuatiknya juga nanti akan ada. Tugas di sana. Anda lihat di tugas, kalau akuatik malah lebih ini, PBL malah itu. PBL. Coba Pak share dulu anunya, jadwalnya, mudah-mudahan masih ada dia. Sebentar, jadwal kita baca akuatiknya. Mana dia? Tweet. Akuatik. Ada nggak Pak share jadwal akuatik? Oh, ada jadwal. Oke. Oke. Sorry ini anjingnya Pak ngamuk itu jadi agak ribut sedikit. Tahu kenapa dia ngamuk? Oke, tulisannya agak kecil tapi nanti Pak jelaskan. Bisa kelihatan nggak ini? Ini jadwal akuatik kita ya. Halo? Bisa. Kelihatan. Sudah Oke, terlihat, Dok. minggu lalu kita ini CPL dan sebagainya. Nah, hari ini kita pengenalan materi manajemen kesehatan populasi penyu laut ya. Kita fokus ke penyu hari ini sampai minggu depan. Nah, minggu depan kalian akan presentasi diskusi sebetulnya ini materi PBL-nya, manajemen kesehatan populasi penyu laut. Demikian seterusnya. Yang kedua nanti populasi lumba-lumba presentasi. Mengenal materi presentasi itu maksudnya diskusi itu ada kuis diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Nanti sebelum nanti akhirnya kita PBL itu akan kita finalisasi sekitar tanggal 10 Desember dan 17 Desember ya. Sorry ini bukan PBL apa CBL atau PBL lah. Finalisasi sorry. Apa project base ya. Nah, project kalian adalah untuk akuatik ini dia ya. Ini gampang ini.
Jadi nomor urut 1 sampai 5 itu fokus kepada manajemen kesehatan penyu laut di pusat rehabilitasi. Nah, ini anak-anak TCC, anak-anak turtle guide biasanya gampang. Jadi kalian berdasarkan teori yang kalian dapatkan, kalian analisis tuh yang dilakukan oleh di TCC itu, ya. Di TCC dianalisis, kemudian di mana kesesuaiannya, di mana ketidaksesuaiannya. Itu bebas. Lengkapi analisis itu dengan video. Syukur-syukur semuanya berbasis video misalnya. Seperti laporan begitu, tetapi laporan pandangan mata dipakai video. Nah, itu Pak kasih nilai lebih tinggi kalau pakai video. Kalian videokan apa yang dilakukan di sana. Ya. Kemudian poin kedua, manajemen pemantauan populasi penyu laut di nesting beach. Nah, kalian harus cari nih yang 6-10 ini, nyari nesting beach yang terdekat di Biaum nih. Berdasarkan teori yang kalian baca, dapat di kuliah begini, kira-kira di mana kesesuaiannya, ya? Di mana tidak sesuai. Gitu. Sama, Pak lebih mengutamakan video di situ. Dan kalian harus setiap minggu itu presentasikan. Perbaikan lagi, ulang lagi, cari lagi, sampai dia finalisasinya nanti di Desember. Ya itulah dia poin dari nilai kalian yang terbesar. Ya. Kemudian yang kelompok selanjutnya, manajemen kesehatan lumba-lumba di lembaga konservasi. Nah, satu lembaga konservasi yang sudah kerjasama dengan kita, itu di TBE namanya, Taman Benua Eksotik. Ya, kalian bisa ke sana nanti. Pak kasih kontak person, mungkin diperlukan surat, kita buat surat. Kalau tidak, ya kalian ke sana. Sama, berdasarkan teori yang kalian dapatkan, kalian perhatikan bagaimana mereka melakukan manajemen kesehatan di sana. Sesuai nggak dengan teori yang kalian dapatkan? Kemudian yang nomor 3, prosedur penanganan megafauna laut terdampar. Nah, ini gambling nih. Kalau sampai beberapa minggu nggak dapat, Pak akan ganti topiknya. Jadi kalian nanti lihat-lihat ini, dengar-dengar informasi, kalau ada mamalia laut terdampar, kalian tangani kemudian videokan. Atau orang lain menangani, kalian videokan, lihat prosedur yang mereka lakukan, sesuai nggak dengan prosedur yang kalian dapatkan di uh, kuliah atau di materi yang Pak berikan. Ya. Terserah nanti apa yang terdampar itu. Bisa penyu, bisa lumba-lumba, bisa paus, dan lain sebagainya. Jadi proyeknya seperti itu. Ya. Kemudian pemeriksaan patologi ikan bersirip yang selanjutnya. Nah ini sama ini kalian melakukan nekropsi ikan. Kemudian memvideokan prosedur nekropsi dengan melihat perubahan-perubahannya. Misalnya kalau ada, makanya usahakan dapat ikan yang sakit. That's your project. Ya itu project kalian itu divideokan semua. Kemudian yang kelompok selanjutnya moluska, kelompok selanjutnya yang terakhir adalah krustase. Nah, jika ada yang kesulitan, Pak akan ganti topiknya. Jadi sama, kelas B, kelas C, kelas D itu sama ya. Kalau dibagi, diulang aja begitu. Nggak boleh satu video bersama. Gitu. Bahwa kalian sama-sama ke lapangan boleh, tapi tentu saja angle-nya, ceritanya, narasinya akan berbeda. Ada pertanyaan? Ada question? Kok nggak ada yang jawab? Masih aman, Dok. Izin bertanya dok, Nama siapa? perkenalkan saya Arif Setu dengan nomor 30 dok. Oke. Izin bertanya terkait pembuatan PBL itu jika menggunakan video, apakah ada dari videonya? Kok suaranya agak nggak jelas ya? Sinyalnya mungkin kita yang masalah ya? I don't know. Mohon maaf, apakah sudah terdengar? Ada yang bisa bantu nggak ini? Sinyal apa nggak dengar apa suaranya dia? Masuk suaramu tapi nggak jelas. Mungkin bisa saya ketik saja. Ya gimana? Coba diulang pelan-pelan. Tadi kan dokter sudah Langsung pertanyaannya adalah gitu langsung, jangan pakai bahasa. pertanyaannya apakah jika dengan video apakah ada batas tertentu pembuatan video PBL-nya? Nggak kedengeran. Coba kamu tulis. Nah di sini caranya, di chat. Coba ditulis di sini.
Ini dok, saya coba tulis. Oke. Di kolom chat. Sorry ya Pak, nggak denger ini, nggak tahu nih kenapa sinyalnya nggak bagus. Di kolom chat aja ditulis. Di mana kamu tulis itu, Dek? Oke, sambil menunggu pertanyaan, Spanda bisa nunggu lama-lama karena we don't have enough time. Nah, waktu kita ini. Oke, durasi video. Durasi video yang bisa diupload, coba dicek di sana. Ya, jangan anu lah. Ya, apa namanya? Good question. Kalau Pak sih bilang 5 menit itu udah bagus sekali. 5 menit itu paling maksimum ya. Kalau lebih dari itu orang sudah enggak begitu. Tapi nah itu kan laporan finalnya yang kalian akan apa namanya mampatkan seperti itu ya finalnya, laporan final nanti bagus video itu 3 menitan itu maksimum 5 menit lah ya, 3 menit gitu. Tapi ya di awal-awal tentu saja kalian akan mengambil beberapa video ya, potongan-potongan video nanti yang akan bisa dilihat ya. 5 menitan lah Pak jawab. Jadi nanti jangan ngambilnya terlalu sedikit nanti kalian sehingga kekurangan materi nanti. Sebisanya agak banyak ambil di lapangan sehingga kita bisa pilih ininya apa namanya masternya gitu. Ya, Heri siapa dipanggil? Ya. Dan bagus juga kalau kalau kerjaanmu bagus, kamu bisa carikan apa namanya paten sederhana ya, dipatenkan sederhana, diupload di YouTube kan keren kamu. Nanti grupnya itu keren gitu ya. Dan seterusnya ada di sana. Gitu. Oke, sekarang kita belajar Pak agak cepat karena materi semua sudah ada, kalian tinggal baca, Pak hanya menyampaikan ini saja ya. Menyampaikan secara sepintas-sepintas saja. Ya. Kelihatan? Sudah terlihat, Dok. Sudah terlihat, Dok. Oke, good. Oke, jadi satwa akuatik, peluang dan tantangan praktisi veteriner. Ya. Ini overview di awal dulu. Jadi nanti gitu, setiap pekerjaan itu pasti harus ada aturan mainnya, ya, ada regulasi semua orang ya, semua yang perlu. Jadi basis kita bekerja adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 ya tahun 2009, Junto 9 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ini basis kita bekerja. Nah, di sana diterjem apa namanya dipaparkan apa yang dimaksud dengan kesehatan hewan dan sebagainya. Salah di mana salah satu adalah ada yang namanya medik konservasi. Dan ketika kita menangani megafauna laut, menangani satwa-satwa non terestrial yang domestik, itu masuknya adalah di ranah medik konservasi. Ya. Nah, kemudian hewan juga ada dipertimbangkan di sana, apa itu hewan dan satwa liar. Ya. Nah, kalau satwa liar ini dia overlapping nih, dengan medik konservasi. Jadi acap kali tabrakan sering, tidak apa-apa lah. Ya. Karena memang definisi dari satwa liar itu sangat luas. Semua binatang yang hidup di darat, air, dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, nah itu terlalu luas tuh. Baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jadi kita akan berhadapan dengan satwa liar, kita akan berhadapan dengan hewan secara umum,
kita akan berhadapan dengan kesehatan hewan, tetapi pilar utama kita masuk adalah medik konservasi, karena kalian adalah orang medik, dokter, bilang dokter. Ya. Jadi pintu masuknya adalah medik konservasi. Bahwa nanti akan ada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penolakan penyakit di sana, medik reproduksi, ada obat yang terlibat, dan sebagainya. Jadi semua muaranya adalah di medik konservasi. Kurang lebih seperti itu dari segi regulasi. Ya. Siapa Korti kelompok B? Sorry, kelompok C. Siapa Korti? Saya Wisnu, kelas C. Wisnu C. Wisnu jadi watchdog ya? Nggih, siap Dok. Tahu suaranya Pak. Oke, nah kalau kita lihat secara faktual, dunia akuatik itu adalah sangat luas. Ya. Karena memang secara faktual 71% permukaan itu adalah air. Kita itu hidup di planet air sebetulnya. Memang kehidupan itu sepertinya mulai di air. Dan keragaman organisme akuatik itu jauh melampaui terestrial. Ambil aja contoh, kita itu bangga ketika kita sudah punya 2,5 juta populasi unggas kita. Padahal di lautan, di akuatik itu miliaran satwa yang dengan nilai protein yang sama, apa yang jauh melampaui yang 2,5 juta itu misalnya. Ya. Kemudian agen penyakit juga seperti virus itu sangat banyak di laut. Ada jutaan partikel per mililiter air laut. Dan setiap detik terjadi 10⁻23 berapa kali infeksi virus di lingkungan laut. Setiap detik. Gitu. Nah, oleh karena itu memang kita perlu pemahaman atau memiliki skill dasar manajemen kesehatan satwa aquatic. Jadi skill dasar, tata kelola. Ini agak zoom out, makro ya, pendekatannya makro, tidak zoom in, tidak mikro. Jadi pendekatannya ke manajemen. Nah, di slide ini, di presentasi ini kalian akan setelah mendengarkan dengan seksama sampai habis presentasi ini, kalian akan paham pentingnya penyakit pada satwa akuatik. Kemudian kalian akan paham beda satwa akuatik dengan satwa terestrial, itu darat. Kemudian paham konsep sehat dan sakit. Kemudian bagaimana meneguhkan diagnosis pada satwa akuatik yang notabene sebenarnya metodologinya sama dengan satwa terestrial atau satwa darat, ya. Oke, kenapa penting belajar penyakit satwa? Memang sekarang kan kerugian akibat penyakit pada satwa akuatik kehidupan liar yang dibudidayakan itu tinggi. Ketika bicara satwa akuatik, anggaplah ikan, kita akan bicara perikanan tangkap atau perikanan budidaya. Perikanan tangkap yang ditangkap di laut, budidaya yang dibudidayakan di tambak, di keramba, dan lain sebagainya. Kematiannya tinggi sekali, dan itu jarang mendapat pemberitaan yang serius. Gitu. Kemudian pengurangan produksi akibat rendahnya laju pertumbuhan juga sering diamati. Dan biaya pengobatan atau pencegahan. Grouper misalnya di budidaya itu. Kalau dia kurang aja pertumbuhannya itu miliaran orang rugi. Karena pencegahan, untuk pengobatan, dan lain sebagainya. Dan investor banyak yang hilang. Karena merugi ya memang. Nah yang paling penting hilang atau rusaknya broodstock namanya, indukan unggul. Ya, kalau terjadi kematian, padahal itu adalah indukan unggul yang mati itu. Dan kalau kita tidak bisa cegah itu, ya itu akan menyebabkan kerugian yang luar biasa dan nggak bisa kita ganti. Dan di atas segalanya, penyakit pada satwa akuatik ini memang harus diberikan perhatian yang seksama, karena kalau tidak, nanti kita bisa kehilangan sumber daya. Penurunan keragaman genetik, pergeseran keseimbangan ekologi, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Kenapa ini penting, gitu ya. Kemudian apa yang membuat
satwa akuatik berbeda dengan satwa darat berbeda. Ya pasti lingkungan lah, ada lingkungan air, lingkungan darat itu beda. Kemudian inangnya sendiri, kemudian aspek fisiologi. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Lingkungan. Satwa akuatik hidup di air, sementara satwa darat lingkungannya kayak kita ini di udara. Gitu ya. Memang di darat itu udara isinya. Di bawah tanahnya memang padatan, tapi di atas tanah itu udara. Nah, air itu lebih rapat, lebih dense dibanding udara. Dengan demikian banyak hal yang akan mengambang di air, ya. Mengambang di air. Nah, kemudian kalau kita bergerak ke depan, ke kanan, kiri, belakang, ke atas pun melompat dan akhirnya kembali ke tempat. Kalau di air, satuannya bergerak ke semua arah dia, ya. Sehingga dokter hewan paling sulit berurusan dengan hewan air karena dia bisa bergerak ke semua arah. Kemudian juga karena dia di air, kadang-kadang airnya itu tidak jernih, ya, sehingga satwa air itu, satwa akuatik itu sulit dihidup. Ini masalah besar. Dan di atas segalanya, kita sendiri diciptakan untuk hidup di darat. Harus berurusan dengan satwa akuatik. Jadi kalau kita mau mempelajari mereka, atau kita mau mengintervensi kehidupan mereka, maka kita harus menggunakan teknologi mau tidak mau. Teknologi menyelam, agar agak lama di air, dan lain sebagainya. Itu juga menciptakan kesulitan tersendiri ya, dalam mempelajari satwa akuatik. Kemudian bakteri, virus, jamur, parasit, dan berbagai toksin bercampur dengan air sehingga penyebaran penyakit sangat mudah. Jadi di air itu lebih mudah dia. Di darat juga ada gas toksik, tapi penguapan biasanya dia menguap tuh, akan mengurangi intensitas. Virus bisa tersebar via droplet atau angin atau udara, namun kebanyakan biasanya virus itu melalui kontak langsung. Pada air dengan sistem tertutup, nah, kalau sungai itu terbuka, kolam maksudnya di situ, atau danau, penyakit dengan mudah menyebar ke seluruh bagian kolam atau danau. Di sungai atau lautan, toksin dan patogen dapat dengan mudah tersebar ke area yang sangat luas. Jadi awalnya ketemu di Padang Bayi gitu, nanti toksinnya bisa ketemu di Lempar atau jauh sekali ya ke mana begitu ya, tergantung arus nanti, arus air gitu ya. Perbedaan kunci lainnya adalah lingkungan akuatik bukan lingkungan alamiah manusia. Tidak seperti satwa yang kita tangkap atau budidayakan, manusia dibatasi untuk tinggal di permukaan, atau jika ingin lebih ke dalam, maka diperlukan peralatan canggih yang mahal. Nah, kalau bicara inang, tadi itu masalah lingkungan. Itu yang membatasi, membedakan kita dengan satwa akuatik. Bicara inang, host, ya, pertama adalah strategi reproduksi. Karena mampu bergerak dalam 3 dimensi yang membuat hidup lebih mudah bagi predator dan mudahnya penyakit tersebar, kehidupan satwa akuatik muda yang umur-umur muda ini jadi sangat berbahaya dia. Jadi survivability satwa akuatik umur muda itu agak berat, agak kecil di alam liar. Karena memang predator lebih mudah dia bergerak, punya tenaga, dia, powerful. Gitu. Pada lingkungan alami banyak yang tidak bisa bertahan. Nah, untuk meningkatkan peluang hidup, kebanyakan satwa akuatik memproduksi keturunan dalam jumlah sangat banyak. Kalau kalian lihat ikan memijah itu jutaan sekali memijah, tapi yang hidup nggak banyak. Penyu menetas sekali bertelur ratusan butir, gitu. Menetas puluhan dalam satu sarang. Tapi yang akhirnya menjadi dewasa belum tentu ada satu, belum tentu. Gitu. Dari sekian sarang baru akan lolos jadi dewasa satu. Memang strategi reproduksinya dia harus produksi dalam jumlah banyak. Karena yang muda dia akan mati banyak. Perbedaan kedua adalah kebanyakan jenis satwa akuatik berukuran kecil. Gitu. Memang ada yang besar, ya paus dan sebagainya. Tapi kebanyakan itu ukuran kecil. Pada situasi budidaya, satu kolam keramba atau jaring akan berisi satwa yang sangat banyak. Pada perikanan tangkap, populasi yang kita hadapi berukuran sangat besar, sangat banyak. Jadi kita nggak bisa memperhatikan setiap individu. Nah, aspek fisiologi sekarang. Mamalia dan unggas adalah hewan berdarah panas, relatif lebih tinggi dalam konteks pohon evolusi dibandingkan dengan ikan, krustase, moluska. Satwa akuatik umumnya relatif sederhana. Ikan bertulang memiliki sistem sirkulasi dan sistem imun yang bisa melibatkan timus, ginjal, limpa, jaringan limfoid yang berasosiasi dengan mukosa, lambung, dan usus.
dan antibodi dalam bentuk IgM dan IgH namanya. Namun tidak punya atau sangat sedikit memiliki antibodi khusus. Mereka tidak punya discrete lymph node, ya, limfoglandula discrete itu nggak punya. IgG nggak punya, immunoglobulin A nggak punya, E nggak punya, hanya punya M dan H. Krustase dan moluska memiliki cell-mediated immunity, ya, kekebalan berbasis selular. Bentuk sederhana, namun tidak memiliki antibodi atau organ-organ yang khusus untuk itu. Ini malah nggak punya. Sistem pertahanannya buruk. Ringkasnya, satwa akuatik lebih sulit ditangkap, satwa akuatik lebih sulit dilihat at some point karena keruh airnya. Agen penyakit dapat menyebar dengan cepat dan mudah. Satwa akuatik umumnya kumpul atau dibudidayakan dalam jumlah besar, sehingga kita tidak bisa melakukan pendekatan individu, harus pendekatan populasi. Kemudian satwa akuatik sulit diisolasi. Penyakit pada satwa akuatik sulit dideteksi dan dikarakterisasi. Inilah kurang lebih simpulan. Nah, lanjut, sekarang kita bicara penyakit. Memang kalian akan temukan beberapa keunikan nanti pada satwa akuatik. Penyakit adalah kualitas yang terjadi pada struktur dan fungsi tubuh. Setiap kondisi yang mempengaruhi hewan, yang bisa menyebabkan kondisi buruk bagi si hewan maupun si manusia, yang meliputi infeksi, kontaminasi, residu, atau kondisi lainnya. Jadi bisa diterjemahkan atau didefinisikan seperti ini. Kebalikannya, sehat adalah keadaan normal dari seekor hewan atau keadaan tanpa penyakit. Nah, ini hati-hati nih, tingkat produksi atau laju pertumbuhan juga adalah indikator apakah seekor hewan sehat atau sakit. Pada manusia umumnya tidak berlaku, tapi sekarang mulai berlaku ya, karena ada upaya program pemerintah mengentaskan stunting. Jadi yang stunting, yang kerdil, laju pertumbuhannya tidak bagus, itu dianggap sakit. Ya. Jadi kalau pada hewan dah duluan, ya, karena rugi. Penyakit pada satwa akuatik. Banyak sekali penyakit pada satwa akuatik kalau kalian ambil contoh yang akan paling sering kalian temukan, ada namanya fibriosis. Ada fibriosis. Itu adalah sebutan untuk mengindikasikan penyebabnya adalah bakteri Vibrio. Gampang sekali itu. Fibriosis, salmonellosis. Oh, penyebabnya salmonella. Listeriosis. Oh, penyebabnya bakteri listeria. Ada juga yang nggak bisa disebut nama penyakitnya, tapi sindromnya disebut. Episodic ulcerative syndrome. Ini diberi nama merupakan gambaran penyakit. Episodic ulcerative syndrome. Jadi ada sindrom pada satwa itu banyak ulcer dan kejadiannya mewabah, gitu. Kemudian hilang. Kejadiannya tiba-tiba mewabah. Jadi episodik ya. Epidemik langsung. Ulcerative syndrome. Yes. Nah, banyak juga penyakit pada satwa akuatik yang tidak bisa diberi nama. Misalnya penyakit akibat rendahnya level oksigen. Gimana kalian memberikan nama? Atau akibat tingginya kadar amoniak di air. Itu nggak bisa. Ya. Atau akibat tingginya temperatur air. Nggak ada. Nggak bisa. Jadi tidak semua penyakit nanti pada satwa akuatik itu ada namanya. Oke, penyebab penyakit sekarang. Penentuan penyebab penyakit pada satwa akuatik itu agak tricky. Ya. Agak membutuhkan keterampilan tertentu di situ. Misalnya, nah ini perhatikan baik-baik. Vibrio normal ada di kolam dalam jumlah banyak. Jadi kalau ada kolam, kalian punya kolam ikan, pasti ada vibrio di sana. Dan ikan-ikan yang di dalamnya, di dalam kolam itu maksudnya, pasti tampak sehat. Padahal di sana ada vibrio. Kalau kalian isolasi, ambil air, positif vibrio. Lihat ikannya sehat semua. Tapi banyak kasus, vibrio ini menyebabkan banyak ikan mati. Nah, agar menyebabkan penyakit, maka harus ada hal lain terjadi. Misalnya, harus ada parasit eksternal pada ikan yang menyebabkan kerusakan kulit. Nah, melalui kulit yang rusak itulah dijadikan pot di entry, tempat masuk, pintu masuk oleh vibrio untuk melakukan penetrasi
dan multiplikasi dalam tubuh ikan. Ya. Jika hanya ada vibrio atau kerusakan kulit saja, maka penyakit tidak akan terjadi. Jadi dia harus ada vibrio plus kerusakan kulit gitu. Baru bisa terjadi fibriosis. Hanya vibrio saja ada, nggak bisa terjadi fibriosis. Nah, sesungguhnya setiap penyakit pada satwa akuatik adalah multifaktorial. Ya. Misalnya seperti contoh di sini, vibrio plus parasit, jadilah dia fibriosis. Nggak bisa hanya fibriosis. Oleh karena itu, dalam dunia akuatik, kalian tidak mengenal namanya penyebab penyakit, tetapi yang dikenal adalah komponen penyebab. Komponen penyebab. Nah, faktor-faktor penyebab penyakit disebut dengan istilah komponen. Jadi komponen penyebab fibriosis adalah vibrio dan parasit. Mungkin ada komponen penyebab lain yang terlibat, misalnya kerusakan kulit akibat jaring. Ya. Kalian nanti ada jadi dagang ikan mujair atau gurami atau ya gurami lah gitu. Ada orang mau beli, kalian jaring dia, kemudian tidak jadi, nggak cocok, ini kurang besar, ditaruh lagi. Kebetulan jaring yang dipakai net itu agak kasar sehingga jaringnya sendiri yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Nah, begitu ada kerusakan pada kulit, maka vibrio bisa masuk. Tidak hanya dengan parasit. Juga akibat salah pakan sehingga terjadi ketidakseimbangan flora mikrobial. Kerusakan kulit juga jadinya. Simpulannya, jika hadir sendiri-sendiri, setiap komponen penyebab tidak bisa menyebabkan sakit. Jika hadir sendiri. Namun jika berkombinasi, maka akan menyebabkan sakit. Jadi kombinasi antara vibrio dan parasit bisa menyebabkan fibriosis. Kombinasi vibrio dengan netting gitu, dengan penjaringan ikan gitu, bisa menyebabkan fibriosis. Kombinasi vibrio dengan ketidakseimbangan flora mikrobial bisa menyebabkan fibriosis. Tapi sendiri-sendiri vibrio tidak bisa menyebabkan fibriosis. Ya. Nah, ini contoh-contoh gambar, kalian bisa lihat. Ya. Biasanya itu akibat fibriosis seperti itu. Luka-luka kulit begini. Ini kongesti di sini. Ya. Nah, kontrol hanya bisa dilakukan jika komponen penyebab dan interaksinya dipahami. Misalnya, dalam kasus fibriosis ada 4 komponen penyebab. 1, bakteri vibrio. 2, parasit eksternal. 3, flora mikroba. Dan 4, netting. Netnya yang tidak bagus, tidak halus. Ingat, hanya butuh 2 komponen penyebab untuk menyebabkan sakit. Jadi vibrio plus parasit, atau vibrio plus netting, atau vibrio plus ketidakseimbangan flora. Nah, dalam ketiga kombinasi ini, yang wajib ada adalah vibrio, selalu ada vibrio. Vibrio plus parasit, vibrio plus vibrio. Karena dia selalu harus hadir, vibrio ini, maka vibrio itu disebut dengan penyebab wajib, ya, komponen penyebab wajib. Atau necessary cause, penyebab wajib vibrio. Sedangkan parasit, netting, dan sebagainya tidak. Komponen penyebab biasa. Jadi tanpa vibrio dia nggak mungkin terjadi fibriosis. Tapi vibrio juga nggak bisa bikin fibriosis sendiri. Nah, pemahaman terhadap komponen penyebab dan penyebab wajib pada kasus-kasus penyakit berpenyebab multifaktorial akan memberikan gambaran cara mengatasi penyakit dimaksud. Misalnya, jika hindari menjaring ikan, namun terdapat parasit, maka penyakit akan tetap menjadi masalah. Jika parasit dikontrol, namun perlukaan tetap terjadi akibat netting, maka penyakit akan terjadi. Vibrio nih maksudnya. Maka agar bisa mencegah, maka harus dipastikan terjadinya kontrol terhadap parasit dan tidak ada luka akibat netting. Dengan menghilangkan kedua komponen penyebab ini, maka fibriosis bisa dikontrol tanpa perlu berbuat sesuatu terhadap bakteri vibrionya. Gitu. Jadi kalian nggak perlu menggunakan antibiotika. Gitu. Dan kata lain, kadang-kadang mencegah penyakit bakteri bisa dilakukan dengan pemberian anti parasit. Nah, hanya terjadi pada satwa akuatik. Pada satwa darat nggak bisa. Tuh. Ya, agar tidak tumbuh satwa parasit pada kulit ikan yang menyebabkan luka.
Oke, sampai di sana ada pertanyaan dulu. Wisnu, ada pertanyaan teman-teman itu? Masih belum ada tuh. Di chat saya lihat nggak ada. Ya, silakan ya. Jenis penyakit secara umum sama ya, ada jenis penyakit itu ada infeksius dan non infeksius. Penyakit infeksius seperti penyakit lainnya adalah multifaktorial sama, namun setidaknya satu dari komponen penyebab adalah agen infeksius. Biasanya ada komponen penyebab lain. Beberapa di antaranya meliputi agen infeksius dan beberapa lainnya bukan infeksius. Ya. Nah, udah mulai harus diperkenalkan nama-nama penyakit pada satwa akuatik. Ada namanya marteliosis atau penyakit QX. Gitu. Ini pada moluska, pada oyster. Nah, ini adalah penyakit multifaktorial. Penyebab wajibnya protozoa, Martelia. Komponen penyebabnya banyak. Satu, waktu kejadian per tahun. Ya. Musim-musim kemarau itu. Dua, stocking density kalau kerapatannya terlalu tinggi. Kalau dia tidak terlalu tinggi kerapatannya, nggak terjadi marteliosis. Kemudian posisi kolam, ya agak ke tengah dia, di estuari tempatnya, tidak di laut, ya. Jadi salinitasnya biasanya rendah tuh, karena nyampur dengan air sungai. Kualitas air dan ukuran partikel sidemen. Kemudian ada inang antara, parasit. Hubungan antara komponen penyebab belum bisa dipastikan, namun jelas bahwa jika ada inang antara, maka ini disebut sebagai penyebab wajib sekunder. Artinya tanpa inang antara, penyakit ini tidak akan terjadi karena parasit tidak bisa menyempurnakan siklus hidupnya. Gitu ya. Penyakit non-infeksius adalah penyakit di mana agen infeksius bukan merupakan penyebab utama. Penyebabnya bisa nutrisi, lingkungan, faktor genetik, atau kombinasi. Contohnya cool shock. Kalau temperatur air laut dingin, banyak ikan mati, ngambang, lompat-lompat dia ke pantai, ke pasir. Gitu ya. Komponen penyebabnya bisa meliputi rendahnya temperatur, penyebab wajib berhubungan dengan lingkungan, ukuran kolam, hasil pertumbuhan, adanya agen penyakit lain seperti parasit yang memperlemah ikan. Ingat, seperti halnya agen infeksius yang bisa menjadi komponen penyebab pada kejadian penyakit non-infeksius, demikian pula sebaliknya. Jadi penyebab utamanya ya non-infeksius. Nah, kalian akan diperkenalkan dengan istilah sindrom. Nanti sindrom adalah kumpulan tanda dan gambaran epidemiologik yang terjadi bersamaan dan dapat digunakan mengidentifikasi suatu penyakit. Contoh sindrom yang paling sering pada udang ini, pada krustase adalah episodic ulcerative syndrome namanya. Saat ditemukan pertama kali, agen penyebab diobservasi tanda dan yang konsisten terjadi bersamaan. Nama menggambarkan tanda klinis utama, ya, ulceratif, dan gambaran epidemiologi, episodik atau wabah. Nah, ini contoh pada ikan, episodik ulcerative syndrome, pada ikan. Disebabkan oleh water mold Aponomyces infadan. Agen ini menginfeksi banyak jenis tandas. Pertama ada red spot pada kulit. Titis berkembang membentuk ulcer dan erosi ekstensif penuh jaringan nekrosis dan miselium, jamur. Diikuti dengan perkembangan granuloma pada organ internal dan kematian. Nah ini sorry, Pak, kebalik tadi, ini yang udah white spot syndrome. Nggak tahu orang ya, karena dia titik-titik putih, di sini pada cangkangnya kita sebut dengan white spot pada udang. Kalian perhatikan nanti kalau makan udang. Pada udang adalah contoh lainnya, klinis utama dijadikan nama sebelum penyebabnya Wispovirus diidentifikasi. Ketika bekerja dengan sindrom, penting untuk tidak hanya punya nama, definisi kasusnya juga harus jelas. Yang mengidentifikasi semua tanda klinis dan karakteristik epidemiologi yang dibutuhkan untuk mendiagnosis sindrom dimaksud. Jangan hanya kasih nama tapi tidak bermakna. Gitu. Ini white spot lumayan ya. Kelihatan. Oke, kita sudah belajar penyakit, belajar sindrom, sekarang belajar diagnosis. Ya. Singkat aja cepat. Jadi kalian baca sendiri lanjutnya. Kemudian kita banyak diskusi pada jam praktik.
Biasanya nama suatu penyakit diberikan sebagai diagnosis, tetapi juga dimungkinkan untuk memberikan diagnosis secara lebih umum tanpa menyebutkan nama penyakit tertentu. Contoh, 1. Ada laporan kematian banyak kerang. Investigasi menunjukkan bahwa 40% oyster mati dalam 1 bulan di penghujung musim panas. Gambaran PA-nya, patologi anatomi, menunjukkan kelenjar digestivus berwarna kuning. Ya, kelenjar digestivus berwarna kuning. Berdasarkan PA dan epidemiologi, maka ini adalah QX disease atau martyriosis. Dalam konteks ini, kalian namanya melakukan diagnosis klinis. Ini adalah diagnosis klinis karena diteguhkan melalui pemeriksaan klinis dan sejarah kejadian penyakit. Diagnosis klinis adalah dugaan terbaik yang bisa dibuat berdasarkan informasi yang ada. Dugaan terbaik ini tentu saja bisa salah, ya. Nah, untuk memperbesar peluang benar, maka diagnosis klinis sebaiknya dilengkapi dengan diagnosis banding. Apa diagnosis banding martyriosis misalnya? Ada nekrosis insang, pil nekrosis akibat iridovirus. Ada bonamiasis atau winter mortality disease atau mikrositosis. Baru kali kita analisis terlihat. Walaupun diagnosis banding menunjukkan kalau penyebabnya tidak diketahui, namun setidaknya banyak faktor atau informasi bisa dipertimbangkan ya sebelum penanganan kasus dilakukan. Nggak langsung menuduh ke martyriosis. Ketika mempersempit diagnosis banding, berbagai petunjuk harus dipergunakan. Salah satu petunjuk yang dimaksud adalah lokasi kejadian penyakit dan jenis penyakit yang diketahui pernah ada di wilayah dimaksud. Jika di area tersebut pernah ada wabah QX, maka QX adalah dugaan yang paling mungkin. Sementara itu, misalnya winter mortality diketahui tidak pernah dilaporkan di wilayah dan karena penyakit ini kecil. Tapi ingat, penyakit bisa menyebar. Mungkin saja ini kasus pertama winter mortality. Itu misalnya, ya. Exotic disease. Koleksi dan pengiriman beberapa oyster terinfeksi ke laboratorium untuk histopatologi perlu dilakukan. Ya, nah, jadi kalau ditemukan protozoa pada kelenjar digestivus dan insang itu nomor walaupun agak mengkerut misalnya, nah ini positif ya. Bonamiasis, gill necrosis, dan winter mortality biasanya semua menunjukkan jejak kerusakan insang. Jadi kalau insangnya normal, ya kemungkinan bukan bonamiasis atau gill necrosis dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita perlu juga satu teknik fisika untuk mendeteksi struktur DNA protozoa. Jika ditemukan match dengan martilia, maka kita bisa sangat yakin akan diagnosis kita. Nah, proses ini disebut dengan diagnosis laboratorium ketika kalian sudah menggunakan bantuan laboratorium, ancillary test namanya. Ancillary test, tes bantuan. Dalam kasus ini, klinis, epidemiologi, dan info laboratorium semua terarah pada QX disease. Dengan demikian, kita yakin untuk menganggap QX sebagai diagnosis definitif. Nah, ini contohnya histopatologi martyriosis pada kerang. Ya, seperti inilah dia. Ini ada keterangannya, kemudian ada martirianya di sini. Ini sudah mulai ada bentukan-bentukan protozoa di sini. Ya. Ini pada Phaneropus filipinarum. Ya. Nah ini, sini ada protozoanya kelihatan di sini dia bergerombol. Ini plasmodia dewasa panah mengandung spora berkembang dari martilia. Pada epitel tubulus kelenjar digestivus. Itu misalnya. Oke, itu contoh kedua. Ada laporan wabah penyakit dari 1 tambak ikan. 5 ikan terinfeksi dikirim untuk pemeriksaan bakteriologi. Keluar jawaban dari bakteriologi, Pak Besung ngasih jawaban, Bu Absari ngasih jawaban, betul. Jadi jawabannya adalah positif Vibrio pada semua ikan. Pada kasus ini, diagnosis labnya mungkin fibriosis, karena itu yang teridentifikasi. Namun diagnosis ini hanya berdasarkan satu informasi, tapi tidak mempertimbangkan info lainnya. Jika gambaran klinis dan epidemiologi dipertimbangkan, misalnya nih, ternyata ada luka besar dan ulcer pada tubuh ikan dengan mortalitas 60%. Dan jika dilakukan pemeriksaan lab lainnya, tidak hanya mikrobiologi saja, tidak hanya bakteri saja, tapi biarkan jamur, maka ditemukan Aphanonis simpanan misalnya.
Dengan demikian semua temuan merujuk pada VIUS, ya, episodic ulcerative syndrome, bukan fibriosis. Jadi vibrio mungkin menginvasi jaringan tubuh ikan yang cedera akibat sebab lain, tapi bukan sebagai kausa prima. Seperti itu, hati-hati. Jadi selalu disesuaikan. Jangan hanya karena pemeriksaan lab menyatakan A, maka kalian akan mendiagnosis penyakitnya A. Sesuaikan dengan klinis yang ada, epidemiologi yang ada, dan temuan-temuan lain mungkin di sana. Ya. Diagnosis dibuat dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, termasuk history, klinis, epidemiologi, dan temuan lab. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan lab tunggal bukanlah diagnosis, tapi hanya sepotong informasi untuk membantu peneguhan diagnosis. Jadi ingat nanti ke depan, pastikan informasinya yang masuk ke kepala kita harus banyak sebelum memutuskan satu diagnosis. Tidak boleh memutuskan berdasarkan informasi itu. Nah, jika kita ingin menginterpretasikan suatu diagnosis, penting untuk mengetahui bagaimana diagnosis tersebut dibuat. Diagnosis yang diteguhkan hanya berdasarkan satu atau dua petunjuk tidak akan sebaik diagnosis yang diteguhkan berdasarkan banyak informasi yang tersedia. Prinsipnya itu. Ada kalian dengar ada rumor atau kata orang. Kadang-kadang ini dipentingkan. Kita tidak punya clue, tidak punya bukti untuk menyatakan penyakit tertentu, tapi orang menyebut begitu. Oh, dia sakit A. Oh, ini penyakit B. Ya, kita ikuti saja. Dan ini tidak berdasarkan bukti klinis atau epidemiologis, laporan yang semata-mata berdasarkan apa yang orang pikirkan. Informasi seperti ini diperlukan memang, tetapi sangat tidak reliable. Ya. Dan perlu investigasi lah. Ada pemeriksaan klinis dan deskripsi epidemiologi. Banyak info bisa dikumpulkan melalui diskusi dan pemeriksaan yang baik. Jenis diagnosis ini berguna dan mungkin paling umum dilakukan oleh dokter hewan. Namun demikian, diagnosis jenis ini kurang reliable. Ini disebut dengan diagnosis level 1. Jadi diagnosis level 1 adalah pemeriksaan klinis dan deskripsi epidemiologi saja, basisnya. 2 informasi. Klinis, tambah epidemiologi, tambah uji lab sederhana, seperti apusan, histologi, dan sebagainya. Itu disebut dengan diagnosis level 2. Ada 3 informasi yang masuk. Jadi ini disebut diagnosis level. Klinis, epidemiologi, uji lab lengkap. Uji lab sederhana dilakukan, uji lab lengkap sekarang. Maka ini sangat reliable dan memberikan keyakinan tinggi terhadap adanya agen penyakit tertentu. Namun kurang mantap dalam memberikan gambaran patogenesis penyakit. Ini disebut dengan diagnosis level 3. Oke. Jadi levelingnya itu ada level 1, level 2, level 3. Nah, sekarang topiknya agak berbeda. Kita lanjutkan dengan identifikasi penyakit pada level individu ikan, udang, dan moluska. Untuk identifikasi penyakit, kita harus menemukan ada sesuatu yang salah pada individu ikan itu, pada individu udang itu, pada individu moluska itu. Nah, sementara air tempatnya hidup jarang jernih, dan jumlahnya pasti banyak ikan di sana. Berarti banyak hewan bisa sakit atau mati tanpa tanda yang jelas. Udang yang sehat biasanya akan memakan udang yang sakit itu mati. Jadi tidak ada yang tersisa untuk dilihat. Kalau kita mencari-cari udang yang sakit itu nggak ketemu dia, karena sudah dimakan oleh temannya yang sehat. Klinis penyakit yang kurang parah tidak terlihat jelas saat hewan berada di air. Untuk melihat klinis dengan jelas, maka hewan harus ditangkap dan diperiksa dengan cermat. Nah, menangkap hewan tidak mudah, hewan air. Bahkan ada yang hampir tidak mudah. Ketika sudah tertangkap, sering menyebabkan lebih banyak kerusakan atau terbunuh saat berupaya mencari penyakit. Bahkan ketika kita bisa menangkap satuannya, klinis eksternal acap kali tidak banyak dan tidak jelas, sehingga sulit menentukan apakah satwa tersebut sakit. Oleh karena itu perlu tes lab. Ya. Nah, tes lab ini tidak banyak untuk satwa aquatik. Misalnya tes antibodi jarang sukses karena sifat-sifat sistem imun satwa aquatik. Biakan virus sangat sulit karena kurangnya media biakan. Umumnya lab tes terbatas pada histologi saja.
Jadi patolog diperlukan. Jadi kemampuan kalian mendiseksi jaringan itu sangat diperlukan. Karena visualisasi langsung lesi itu sangat menolong dalam diagnosis penyakit pada satwa. Nah begini, kalau lihat tambak itu berapa ikan di sini? Susah kalau ya. Memang dibutuhkan banyak latihan untuk mengamati penyakit pada. Nah tadi kita sudah belajar bagaimana mengamati per individu. Sekarang memeriksa pola penyakit pada satu populasi. Ini lebih sulit dibandingkan dengan identifikasi penyakit di level individu. Harus tahu besar populasi. Ini problem utama dalam perikanan tangkap dan budidaya. Contoh, ketika udang ditebar di dalam kolam misalnya, host larvanya sangat kecil dan jumlahnya sangat banyak. Hatchery dapat menjual tas yang dikatakan berisi katakanlah 2000 host larva. Kalau kita beli, isinya berapa itu? 2000. Tapi siapa yang memverifikasi jumlahnya benar 2000? Larva itu. Sulit sekali itu. Itu pasti perkiraan. Dan jumlahnya sebenarnya mungkin lebih dari 2000 atau bahkan kurang. Nah, saat mereka tumbuh, kemungkinan ada kerugian karena berbagai penyakit. Bahkan udang besar pun sulit dihitung karena tidak dimensi dan terlalu banyak. Yang bertahan saat dipanen adalah saat terbaik. Biasanya orang lihat nunggu panen. Karena nggak bisa bohong. Yang punya tambak nggak mau rugi dia ingin tahu jumlah yang sebenarnya. Tapi dampak penyakit sulit dikaji jika tidak tahu stok di awal. Oleh karena itu perlu teknik estimasi. Termasuk estimasi populasi berdasarkan konsumsi pakan atau dengan melakukan subsampling dan tambah. Ya. Jadi kalau udang sejumlah tertentu biasanya jumlah pakannya sekian ton. Misalnya. Kalau dia berkurang jumlah ton pakannya yang habis, berarti jumlah udangnya pasti berkurang. Kita nggak perlu menghitung udangnya. Lihat pakan yang habis saja. Oke, Pak lanjutkan lagi sedikit. Interaksi lingkungan akuatik lebih kompleks dibandingkan lingkungan freshwater. Misalnya, pada tambak ikan tidak saja ada ikan dan air, ada sistem ekologi yang terbentuk dari jutaan alga, protozoa, bakteri yang semuanya ada dalam keseimbangan dinamis. Mikroorganisme ini menjadi makanan ikan dan menjaga lingkungan dengan mengatur pH air, tapi juga sekaligus bisa menjadi penyakit yang mengancam kesehatan satwa. Nah, dengan demikian menjaga kesehatan ikan tidak cukup hanya dengan fokus pada ikan dan air saja, tapi harus melihat mikroorganisme yang lain, nutriennya, mineralnya, toksin, dan sebagainya. Kita harus memahami bagaimana semua elemen tersebut berinteraksi, serta efek yang ditimbulkannya pada yang lain. Nah, oleh karena itu, maka salah satu pendekatan karena itu ada namanya surveillance. Ya. Jadi kalian harus melakukan surveillance, pendekatan untuk memahami penyakit. Penyakit dipahami melalui dua pendekatan. Pertama, downward looking approach namanya. Jadi melihat ke bawah. Kalau tradisional approach, patolog itu dia melihat ikan, organ, jaringan, sel, molekul. Country, province, farm, pond, animal, population perspective. Dilihat begitu. Itu kalau yang namanya downward looking approach itu fokus pada yang lebih kecil untuk memahami mekanisme biologis penyakit. Yang kedua namanya upward looking approach. Fokus pada risk factors di level populasi dia di atasnya. Beberapa piranti untuk mengetahui pola penyakit dalam satu populasi. Contoh, piranti yang sistematis untuk mendukung pernyataan bahwa suatu populasi tertentu bebas dari infeksi atau penyakit. Nah, kalau monitoring beda dengan surveillance ya. Jadi kalau surveillance itu berupaya menemukan yang tidak dipercaya ada, membuktikan supaya bebas penyakit, sedangkan monitoring mengukur level penyakit yang diketahui ada di sebuah. Kalian nanti baca baik-baik, kemudian dimasukkan ke otak,
gitu ya. Feeding cerebrumnya begitu. Kemudian nanti kalau katanya ini bisa jawab apa perbedaan antara surveillance dan survei juga ini, apa bedanya survei, ada macam-macam. Ini kenapa dia dibutuhkan survei dan sebagainya. Pendekatan melakukan surveillance, misalnya ada surveillance pasif dan aktif. Apa bedanya? Apa yang disebut dengan yang pasif, apa yang aktif? Ini sudah Pak jelaskan di sini. Jadi kalian bisa apa namanya, lihat di sana lah. Nah ini contoh surveillance pasif, ada surveillance aktif. Oke, segitu dulu untuk pemahaman awal tentang kenapa penting satwa akuatik. Ada question dulu di sana? Adakah pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Eh, Baik, sebelumnya terima kasih waktunya, Dok. Mungkin saya izin bertanya, misalkan dari kita mau ada kepikiran untuk membuat lele, misalkan gitu. Saya punya pengalaman, saya mencoba buat ternak lele, tapi banyak sekali yang meninggal karena pakan-pakannya itu tidak dimakan semuanya, Dok. Jadi dia itu tertimbun di bawah sehingga dia membuat airnya keruh. Ya, Dan banyak. itu juga yang ngebuat dari lele tersebut sedikit agresif begitu. Dia menggigit satu sama lain sehingga jadinya ya kanibal begitu, Dok. Jadi sisa tulang-tulangnya aja. Nah, selain itu juga itu untuk pergantian airnya itu jadi semakin banyak, Dok, karena timbunan dari amoniaknya itu kita tidak bisa akali bagaimana cara mengeluarkannya. Mungkin kira-kira kalau misalkan kasus seperti itu lebih baiknya tuh untuk mengatasi pakan yang tertimbun dan lain sebagainya untuk menjaga kadar amonia dalam air suatu habitat dari akuatik begitu bagaimana nggak, Dok? Terima kasih. Jadi sudah pertanyaan teknikal ke penyakit finfish ya, mestinya nanti di minggu ke berapa? Habis UTS kita akan bahas sangat spesifik ke sana ya. Nah, sekarang masih pemahaman dasar saja ya. Nanti di sana akan ada, kita akan belajar ya finfish, ikan bersirip, penanganan penyakit pada ikan bersirip, jenis-jenis tertentu, baik perikanan liar atau apa perikanan budidaya atau perikanan tangkap. Kalau lele ya pasti budidaya. Kalau budidaya, apalagi lele, biasanya sirkulasi tertutup. Itu dengan sirkulasi tertutup sudah dia punya masalah. Ya. Kalau di alam liar, siapa yang bertanya tadi namanya? Nama saya Cok D, Dok. Oke. Kobe tahu lele yang di alam liar hidupnya di mana? Biasanya sih di sungai, Dok. Mancing Sungai. biasanya di sana. Sungai itu sistem tertutup atau terbuka? Terbuka, Dok. Terbuka. Jadi pasti dia sehat di sana. Padahal lumpurnya sama. Jadi sistem itu sendiri akan menimbulkan banyak. Dan karena sistemnya sendiri sudah akan menimbulkan banyak masalah. Nitrat muncul, nitrit muncul, dan semuanya ini. Oksigen, kadar oksigen kurang, ya akan banyak sekali bermasalah. Dan ketika itu terjadi, pasti mereka akan kanibal. Pasti itu. Kalau ikan itu dia akan kanibal. Pasti. Ya, dia akan makan. Itu tadi itu udang, ya dia makan yang sakit. Pasti. Tahu kenapa itu diberikan sifat seperti itu. Nah, karena kita mengubah habitat aslinya, maka mau tidak mau ada teknologi untuk membuat agar yang sistem tertutup itu bisa nampak seperti sistem terbuka. Jadi filternya dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ada smart farming, ya, smart farming. Ada dihubungkan dengan sensor tertentu sehingga kalau naik nitratnya misalnya atau nitrit naik, oh itu ada yang merah, ada yang kuning, gitu ya. Pakai smartphone malah dipantau, langsung dilakukan apa yang harus dilakukan. Gitu. Ada alga muncul dia warna kuning, begitu ya. Nanti ada beberapa
metode yang saya pikir banyak itu. Kalau lele, kalau pikir itu pasti informasinya terlalu sangat banyak karena dia menjadi ternakan rakyat itu, kami rakyat itu ya. Tapi kasusnya persis sama dengan peternakan ayam pedaging gitu ya. Yang memang kelihatannya menguntungkan, tapi begitu dia dipelihara itu kematian tinggi sekali, sama persis sama. Cuma memang lebih dahsyat di akuatik ya, lebih dahsyat di akuatik. Nanti kita akan bahas itu lebih pada setelah UTS, setelah di minggu ke-8 lah ya. Gitu. Jadi intinya kita harus menggunakan teknologi yang bisa membuat sirkulasi tertutup itu seolah-olah atau nampak seperti sirkulasi terbuka. Gitu. Kualitas airnya yang dimaksud itu. Jadi banyak hal yang harus ditambahkan di sana. Pada prinsipnya itulah. Sekarang tinggal apanya, gitu ya. Apakah filtrasinya, pendorongnya, kemudian ada surfaktannya, zat-zat kimia tertentu yang dipergunakan untuk membantu misalnya menjernihkan air dan lain sebagainya. Ya. Begitu. Baik, terima kasih banyak, Dok. Ada yang lain? Secara prinsipil dulu. Jangan ke dulu ya, ke teknikal dulu. Secara prinsip dulu. Kalau tidak ada, Pak hanya perlu menyampaikan materinya saja, tapi tidak mempresentasikan. Karena kalian pasti akan jenuh mendengar apalagi begini kan itu ya. Karena sistemnya nanti ini kalian semua bisa masuk ke Google Class itu ya? Sudah bisa akses itu ya? Sudah, Dok. Bisa, Dok. Nah, mantap lah kalau bisa ya. Jadi nanti materi akan ada di sana. Kemudian diskusi terus kita kalau ada kalian pertanyaan, kalian baca materinya baik-baik. Ya. Mungkin introduksi sedikit saja. Kemudian nanti, nah seperti ini kan Pak perlu Pak presentasikan ini. Ada apa namanya tentang penyu, teknik apa namanya apa ya pengantar tentang penyu misalnya itu kan nggak perlu lah karena ini sangat umum. Bagaimana siklus hidupnya ya kalian tinggal baca. Mengapa penyu perlu dilestarikan gitu misalnya silahkan dibaca. Ada berapa jenis kah? Gimana cara membedakan satu spesies dengan spesies lain? Semua jelas di sini. Jadinya tinggal ya baca. Ya. Jadi kalau ada yang tidak jelas kalian bisa komentar di sana di forum itu. Kayaknya Google itu bagus juga itu. Kelas itu sama seperti yang tadi. Ya. Nah, tapi yang penting adalah kalian mengetahui esensinya, esensi kuliahnya. Pada pertemuan ini kita mempelajari bagaimana kita melakukan pemantauan kesehatan populasi di nesting beach. Nah, itu kan. Jadi kalian harus bisa ketika membaca itu bertanya di sana, kenapa ini harus dilakukan? Apa kata kuncinya di sini? Ya. Bagaimana harus cara teknik melakukannya itu semua ada. Sudah Pak tulis dengan berusaha sesingkat mungkin di sana ya. Mestinya kalian bisa paham itu. Nah, nanti kalau sudah paham, silahkan ke lapangan pada kelompok yang tentu saja tidak semua orang ke lapangan, pada yang dapat kelompoknya saja. Yang dapat kelompoknya saja untuk ini, silahkan ke lapangan, ke TCC. Amatilah bagaimana manajemen, cara orang TCC lakukan tata kelola kesehatan penyu di sana. Apakah sesuai dengan yang kalian pelajari atau tidak. Nah, itu prinsip. Begitu kira-kira, atau kalau Pak presentasikan, bacakan kalian kayaknya nanti semua tidur ya. Ini materinya lumayan padat ya. Pak karena temukan sudah ada Google Class, itu menarik Bapak. Nanti Pak upload semua materi, PowerPoint semua di sana. Materi narasi ada di sana. Kemudian kita bisa akses melalui smartphone. Ya, kalau kalian bertanya bisa di sana langsung. Gitu ya. Bisa kira-kira begitu? Bisa, Dok.
Bisa, Dok. Ya, lebih mudah begitu ya. Dan nanti juga akan Pak selipkan kuis di sana. Kalian akan dinotif pasti. Ada kuis, kalian bisa kerjakan sambil santai gitu. Kuisnya itu mulai menanam pohon untuk dipanen di akhir nanti. Pohon terbesar adalah Project Bis ini. Itu pohon yang 50%. Tuh. Kalau kuis cuma 10%. Ya. Berkali-kali kuisnya ya 10% tetap nilai kecil. UTS 15%, UAS 15%. Jadi kalau nanti tiba-tiba Pak saya pun mau remedi. Remedi apa? Remedi UAS cuma 15% akan bisa berubah. Dan itu tidak akan mengubah apa-apa. Gitu. Itulah kira-kira. Oke, itu dulu. Pak mau coba setting di apa namanya? Di Google ini. Coba lihat-lihat di sana. Apakah bisa seperti OASE ya, sepenuhnya gitu. Juga untuk beritahu dosen yang lain juga sehingga nanti bisa sama-sama akses ke sana. Begitu dulu ya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Kalau untuk Google Classroom yang buat akuatik, khusus akuatik apa sudah ada, Dok? Baru Pak buat namanya aja. Ada sih materi di sana baru cemplungin belum Pak setting. Coba lihat. Coba kamu kan sudah belum Pak share ya? Kayaknya sudah tuh di WA Korti itu. Kortinya belum nge-share kali. Yang patosis sudah, Dok. Yang ini, yang manajemen satu akuatik ada juga Pak kirim. Pak kirim pukul 16.40 sebelum jam 5. Oh iya, Dok. Maaf, Dok. Ada, Dok, yang di bawahnya, Dok. Nah, oke, kasih tahu teman-teman. Terima kasih, Dok. Ya, ada nanti Pak. Oke, gitu dulu. Ya, ya enggak. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Terima kasih untuk waktunya, Dok. Saya mau tanya, Dok, kenapa ini ikan tongkol ini terkenal dengan apa buat orang mabuk gitu, Dok? Itu karena kenapa ya, Dok? Mungkin ada si formalin atau ikan lama gitu, Dok. Oke. Itu histamin. Dia banyak ada ikan yang mengandung histamin namanya. Jadi bukan mabuk, malah kamu bisa lewat tuh kalau itu. Makanya jadi hati-hati tidak boleh dia lewat. Itu proses pembusukannya itu dia beberapa kali lebih cepat dari hewan darat, ya. Dan di antara pembusukan itu ya kadang-kadang bisa muncul histamin. Oleh karena itu cold storage sangat diperlukan pada ikan-ikan yang pelagis itu yang kamu sebut tadi ikan pelagis itu namanya. Tongkol itu ikan pelagis. Ya. Ikan pelagis tongkol bahkan tidak terlalu ini ya. Yang lebih gawat lagi itu yang non tongkol bahkan. Yang ikan karang itu lebih banyak mengandung histamin dia ya. Jadi hati-hati dong. Kamu jujur aja. Jadi yang bikin orang mabuk, bikin keracunan gitu tanda petik quote unquote itu adalah histaminnya ya. Jadi oleh karena itu ya bawa antihistamin. Banyak kasus begitu. Ada si toksin-toksin tertentu begitu, tapi seperti pada penyu ya, orang makan daging penyu langsung meninggal gitu, habis makan itu karena toksin tertentu. Karena penyunya kebetulan sebelum dia ditangkap orang itu dia makan flagellata tertentu, dinoflagellata tertentu, gitu. Tapi itu jarang. Tapi kalau ikan sering, itu karena proses ininya, proses pendinginannya yang kurang cepat. Ya. Dan kebetulan kalau saja gitu misalnya, seperti kapal penangkap ikan caranya itu, begitu naik langsung di cold storage gitu aman, nggak sampai dia kan. Tapi nelayan kita kan jarang bawa cold storage itu, kalau nelayan-nelayan kecil, nelayan lokal. Ya tangkap aja taruh-taruh terus. Tapi sampai di pantai, di rumah baru didinginkan gitu. Nah itu yang berisiko biasanya.
Oke, itu. Ada lagi? Halo? Sepertinya sudah, Dok. Ya, ingat histamin, histamin. Ya, kalian sudah dapat satwa akuatik sekarang, akan banyak kejadian intoksikasi seperti itu. Betul yang ditanya tadi itu oleh teman tadi itu ya. Jadi karena tahu cepat langsung beritahu harus kasih antihistamin ya. Segera mungkin harus kasih antihistamin. Aman sudah. Kalau ada keracunan makan tongkol. Air liurnya ngucur terus, keluar terus nanti. Tiba-tiba lemas, muntah-muntah lemas, bawa ke UGD terus. Itu karena efek histamin gitu ya, yang dari ikannya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mana Pak Watchdog ini? Pak Wisnu, Dr. Wisnu. Sudah tidak ada sepertinya, Dok. Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri Pak. Ngorokan kering nih kalau bicara terus 1 jam 17 menit. Ya, tapi minggu depan kalian lah yang akan bicara. Baca materi, kemudian coba reka-reka presentasi seperti pertanyaan itu. Bagaimana manajemen itunya. Ya. Jadi kalian yang akan presentasi minggu depan. Kita diskusi. Jadi materinya yang Pak berikan, kalian ringkas, kemudian kalian verifikasi ke lapangan, lihat apakah orang melakukan manajemen tata kelola kesehatan itu sesuai dengan kaedah-kaedah medik atau tidak. Gitu. Kalau iya, apa yang perlu ditingkatkan? Kalau tidak, apa yang perlu ditingkatkan? Itu ada saran dan sebagainya. Jadi seperti itu exercise-nya. Dan bagus kalau itu ditampilkan dalam bentuk video. Gitu. Jadi enak kita nonton. Oke, kalau begitu nanti kita akan terus diskusi melalui kolom rubrik di Google Class. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja bertanya di sana. Nanti mungkin kalau agak lambat Pak, kalau kita mau lihat, silahkan di WA melalui Porti gitu, sehingga Pak langsung cek Google Class. Ya, Pak juga begitu. Kalau kalian agak lambat, Pak akan WA melalui WAG dengan Porti kalian semua. Demikian pertemuan sore ini kita akhiri. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat sore.